Oke, selamat sore. Oh, ini ada Pak Dimas ikutan ya. Makasih Pak Dimas. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita mulai ya. Ini biar yang ini karena baru selesai tahun baru ini pada masuknya ngaret. Kalau saya biasanya nggak ngaret sih. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan topiknya tentang nulis buku. Cara cepat pakai chat GPT seperti biasa. Cuman ada tambahan sedikit dari kuliah yang kemarin. Kemarin kan kita nulis paper jurnal. Nah, saya lupa ngasih tahu bahwa kalau mau mainan paper jurnal, kalau buat pemula ya S1, tidak perlu pakai sampai Scopus sih sebenarnya. Ini saya masukin dah, saya share screen. Jadi kemarin kita nyari yang, ups, oke. Kita nyari-nyari yang Scopus, tapi kasihan ntar kalau Scopus. Pada pingsan. Jadi di Diknas tuh ada juga namanya Sinta. Itu untuk rating ya, Sinta Kemdikbud. Nah, ini dia. Jadi ada jurnalnya dimasukin ke Sinta. Kalau Sinta tuh lebih murah sih. Cuman nah ini bisa dicari di sini ada 10.000 jurnal di sini. Kita lihat misalnya tentang komputer atau informatika bisa difilter aja sih. Jadi kita lihat semakin tinggi impact-nya, ini kan dia berdasarkan impact ya. Ini semakin tinggi impact-nya semakin susah masuknya. Cuman kalau kita agak gila, nyobain yang susah aja sekalian kagok. Gitu ya. Ini kelihatan nih impact-nya. Kalau buat S1 nggak harus sampai impact yang berat-berat, bisa yang kecil-kecil juga nggak apa-apa sih. Jadi ini bisa dilihat, tapi ini electrical engineering, informatika ya, informatika. Nah ini kita bisa lihat, ini Sinta 2, Sinta 2, Sinta 2 bisa dimasukin ke situ sih. Itu satu. Jadi Sinta 2 kemarin Heidi bayarnya sekitar 2,5 juta perak. Jadi sekitar segitu. Tapi itu udah lumayan oke lah Sinta 2 ya. Kalau berani masuk ke Scopus juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, jadi saya nggak ngarepin buat masukin ke Scopus. Tapi kalau bisa masuk Scopus syukur. Kalau mau kurang ajar cari yang free. Cari yang gratis. Nah ini saya suka kadang-kadang. Kalau buat S1 ya. Kalau yang buat S3 sih jangan. Tapi ada yang gratis juga sih. Kadang-kadang ada yang free-free. Bisa ada yang gratis. Saya suka dapat email tawaran buat masukin paper jurnal. Nah itu sebagian bayarnya murah banget sih, kayak $50 segala macam. Nah itu cocok lah buat S1 lah, kayak gituan ya. Tapi sarannya sih yang lebih ke arah yang ini, karena ini lebih murah. Kalau Sinta 2 2,5 juta perak, lumayan kerasa. Kalau mau masuk Sinta 3 atau Sinta 4 yang bawahnya mungkin lebih murah banget. Jadi bisa oke banget sih. Gitu ya. Oke. Itu yang buat nulis paper jurnal yang kemarin. Sekarang kita akan nulis buku. Ada pesanan nggak? Mau nulis buku apa? Bentar, saya lihat chat dulu. Chatnya saya buka dulu biar kelihatan. Oke. Silakan kalau ada yang mau mesen nulis buku apa, saya tunggu. Kalau enggak, saya akan berasumsi bagian dari kuliah ini ya. Kuliah ini kan tentang ethical hacking. Jadi misal kita pengen nulis buku tapi telat nih, harusnya nulis bukunya sebelum kuliah. Oh iya, ini buat Pak Dimas. Jadi Pak Dimas nih pengen ikut, maaf, Pak Dimas pengen ikut. Pak Dimas sudah S2 tapi pengen kuliah di ITTS kan, jadi saya yang bingung jadi. Soalnya ilmu-ilmu IT itu bisa belajar sendiri sebetulnya, nggak usah belajar juga bisa. Tapi kalau mau maksa juga nggak apa-apa dah. Nah, ini buat Pak Dimas yang pengen masuk ITTS. Di ITTS itu kita untuk dapat nilai A bisa pakai jalur normal. Jalur normal itu kerjakan UTS, kuis, kuis UTS UAS biasa. Atau jalur yang rada gila. Jalur gila itu kita nulis buku atau nulis paper jurnal untuk satu kuliah. Jadi sah. Beberapa anak ada yang nulis bukunya lebih dari satu. Contohnya Fatah bukunya 3 tuh.
dia. Jadi bisa lebih dari satu bukunya ya. Jadi satu buku bisa diakui untuk dapat nilai A untuk satu kuliah, dan bukan atau. Dan untuk menggantikan skripsi. Jadi buku boleh buat ganti skripsi, paper jurnal juga bisa gantiin skripsi. Sah, nggak masalah. Gitu ya. Terus kuliahnya bisa diambil sebelum kuliah. Jadi calon-calon mahasiswa boleh ngambil kuliahnya di open course ITTS ACID. Saya buka lah. Ini si Azam kayaknya passwordnya error dia. Oke, jadi buat yang belum tahu, ini bisa masuk open course ITTS ACID. Kalau masuk nanti bisa lihat kuliah-kuliah yang terbuka untuk umum. Itu bisa dikerjain kuliahnya. Ntar kalau loading, kalau udah kebuka nih, kalau saya gedein lah. Di sini ada kuliah Big Data, Data Analysis, Cloud Computing, Computer Network, Cyber Security, Data Engineering, Ethical Hacking, segala macam. Silahkan diakses kuliah itu. Kalau bisa dapat nilai 90 sebelum kuliah, bisa ditransfer jadi kredit, nggak usah ngambil kuliahnya. Jadi kuliahnya nggak usah diambil lagi, tapi kalau mau ngambil ya silahkan aja. Sah-sah aja sih. Tapi nilai udah 90 duluan gitu. Jadi bisa kuliah dengan nilai udah ada duluan. Lebih keren ini. Tapi ini tidak harus dikerjakan. Kalau kita mau nulis bukunya, ya udah, buku menggantikan kuliah. Beres ya. Dan buku itu bisa, buku dan skripsi bisa menggantikan, buku dan paper jurnal bisa menggantikan skripsi. Gitu ya. Oke. Cuman buku dan paper jurnalnya harus si mahasiswa yang nulis dan dibantu sama dosen-dosen gitu kira-kira. Kalau 2-3 orang mahasiswa nulis satu buku itu jadi masalah kita, karena bingung nilainya ini buat siapa akhirnya, kira-kira gitu sih. Jadi bukunya boleh berapa orang tapi mahasiswanya satu, dosennya bisa banyak gitu. Oke, beres, sip. Nah sekarang buat nulis buku, sebelum masuk ke nulis buku, kalau saya suruh milih, saya akan lebih nulis buku daripada nulis paper jurnal. Kalau paper jurnal kita keluar duit, jelas. Duitnya mahal lagi, nyebelin duitnya. Masuk ke Sinta 2, 2,5 juta. Masuk ke Ki 2 di Scopus, bisa sampai 15 juta, nyebelin. Ki 3 Scopus, bisa sampai 3 jutaan. Jadi nyebelin banget tuh jurnal. Kita keluar duit. Kalau buku kebalik, kita dapat duit. Jadi kalau saya suruh milih, saya mendingan nulis buku daripada nulis paper jurnal. Dan nulis buku lebih beken daripada nulis paper jurnal. Jadi kalau mau jujur, buku lebih beken daripada paper jurnal. Saya bukunya hampir 50, jadi lumayan. Beken. Kalau duit ya ada lah, tapi jangan terlalu banyak dari buku. Tapi lumayan lah ya. Buat kasih gambaran aja, nih kalau mau ngasih lihat lah. andipublisher.com. Ini saya akan ngomongnya cepet ya, soalnya saya punya waktu sampai jam 6.30 doang. Habis itu, ini waktu Padang Panjang ya, 6.30 buka soalnya. Saya juga puasa. Ini Pak Dimas juga puasa nih. Oke, ini kalau mau ngasih lihat, masuk Andi Publisher, masukin kata kunci Ono, di sini ada sebagian besar buku saya. Ini sebagian besar ya, tapi sebagian lagi udah di-delete sama Andi, soalnya udah nggak dicetak lagi. Sebagian lagi ada di LX Media, cuman LX Media lama banget. Ini saya ada satu buku yang udah diterima sama LX Media, nggak terbit-terbit, udah hampir setengah tahun. Jadi akhirnya saya kayaknya bakal cabut, pindahin tuh buku ke tempat lain. Oke, ini bukunya. Buku saya ada sekitar 60 lebih. Sekarang kasih gambaran aja. Ini kita lihat harganya dari 40.000 sampai 100 ribuan lah kira-kira. Ini duit yang buat si penulis nggak besar, jujur, ini nggak besar. Duitnya cuma sekitar 2,5% dari harga buku. Oke, jadi kalau 100.000 rupiah, kalau buat gampang hitung ya, kalau 100.000 rupiah 2,5% berarti 2.500 perak satu buku penulis dapat. Kalau 2.500 perak sekali nyetak, itu penerbit akan nyetak sekitar 2.000 sampai 3.000 eksemplar. Misalnya dia 3.000 tapi lakunya 2.000 ya. Misalnya 2.000 yang laku. 2.000 kali 2.500, jadi kita dapat duitnya 5 juta lah. Satu buku, kira-kira kayak gitu. Saya sudah pada posisi bukunya suruh ditulis ulang.
Ini ditulis ulang teh gini ceritanya nih. Bukunya yang mana ya? Ntar. Mana nih bukunya? Masih ada nggak? Nah ini dia. Yang ini bukunya lagi si minta ditulis ulang. Soalnya bukunya udah habis. Terus udah 7 tahun lah kira-kira 2016 kira-kira. 6-7 tahun udah gitu udah habis bukunya, minta ditulis ulang. Jadi kadang-kadang penerbit juga minta tulis ulang sih. Ini udah saya kerjain udah selesai sih. Ini bukunya udah selesai, udah tinggal saya submit ke mereka. Cuman ada 2 bagian yang harus saya tes di Jakarta. Nggak bisa dikerjain di Padang Panjang soalnya komputernya parah, pakai laptop doang di Padang Panjang. Jadi yang ini mau ditulis ulang. Kira-kira gitu ya. Berapa lama buat nulis buku? Ini buat saya nulis ulang sistem operasi. Jadi waktu itu si Alex Media minta supaya direvisi aja. Pas saya mau revisi, ternyata materinya udah kadaluarsa, udah 7 tahun. Akibatnya saya anjurin tuh buku, saya tulis ulang akhirnya. Jadi saya untuk nulis ulang ini, saya butuh waktu sekitar 2 minggu selesai satu buku. Jadi satu buku ini rata-rata sekitar sebulan lah, kalau mau aman, selesai. Gitu ya. Tapi duduk, nulis, jangan diliatin doang, kalau diliatin doang nggak jadi. Oke, jadi kira-kira buat gambaran, kita akan dapat uangnya sekitar 5 jutaan, satu buku. Lebih gede daripada uang yang kita keluarin buat jurnal. Makanya saya kalau suruh milih, saya akan milih buku asli. Udah gitu, kalau jurnal kan, ya oke, keren banget. Cuman nama kita nggak gitu naik juga sih. Kalau buku, kayak iklan diri sendiri. Jadi kayak kita iklan, tentang kemampuan kita, cuman waktu iklan itu iklannya dibayarin orang. Jadi kita iklan sebetulnya, cuman orang beli buku kita. Jadi iklan tapi orang bayar gitu kan, jadi keren banget. Dan akibatnya kalau buku ini akibatnya cukup keren, itu kita sering kali akhirnya diundang buat ngasih ceramah, ngasih workshop segala macam. Makanya nih mahasiswa ITTS kalau bisa koordinasi sama Mei supaya bisa webinar, karena setelah buku itu jadi kita harus sering webinar sih. Webinar akhirnya terus biasanya webinarnya saya rekam, saya taruh di YouTube. Nah, itu buat iklan, dan iklan itu nanti akibatnya datengin kerjaan ke kita. Jadi kerjaan datang karena orang tahu bahwa kita jago. Bagaimana caranya orang tahu bahwa kita jago? Bukan dari nilai yang A sih, bukan dari nilai kuliah A, tapi dari buku yang kita cetak, dari webinar yang kita kerjain. Beres ya? Oke, sekarang kita masuk ke, nggak ada pesanan mau buku apa nih? Bentar. Saya sambil ngeliat chat, kok chat saya hilang? Oh, chatnya hilang, ketutup. Oke, tidak ada pesanan ya, mau nulis buku apa. Oke, misal. Kita akan nulis buku ethical hacking. Tekniknya gimana? Cara nulis buku ethical hacking dalam waktu 1 jam. Nggak bisa sih. Nggak mungkin. Tapi cara yang paling blow on kira-kira gini nih. Cara yang paling blow on. Ini teknik nulis buku yang paling blow on ya. Cuman saya kasih tahu rahasia dulu. Buku hanya laku kalau orang butuh sama ilmu di dalamnya. Jadi kalau ilmu di dalamnya dibutuhin orang akan beli buku itu. Buku tidak akan laku kalau bukunya teori. Omdo lah ibaratnya, omong doang. Orang malas beli buku yang omdo. Jadi kalau omong doang, orang nggak akan beli. Orang hanya beli kalau di bukunya ada tip dan trik tentang cara apa gitu. Nah itu orang beli. Kalau isinya teori doang, prosedur, konsep, ya itu dibutuhin. Tapi kalau di buku yang mau dibeli orang, itu orang malas belinya. Gitu. Jadi tekniknya walaupun kita tahu orang butuh teori, tapi orang hanya beli kalau ada praktek. Jadi kepaksa kita harus kasih banyak praktek, tapi tetap harus kasih teori. Jadi teori tetap kita kasih buat kasih gambaran, tapi kita kasih praktek lebih banyak. Gitu ya. Nah, sekarang misalnya kita pengen bikin nulis buku tentang ethical hacking. Cara paling blow on adalah cari aja buku dulu yang lain, ethical hacking PDF. Ini ada banyak nih, downloadin nih semua. Ethical hacking PDF di downloadin ini semua. Oke, saya sudah download sebagian. Coba saya masukin ke sini.
Mana sih? PQRST. Nah, ini ada, saya move dulu bentar. Move to sini. Oke. Misalnya kita dapat yang ini nih. Ini bukan buku, ini presentasi nih mah. Nah, ini presentasi. Oke. Ini presentasinya orang. Namanya siapa segala macam. Oh, ini ya, ini template presentasi nih dia. Oke. Nah, ini kita yang paling penting waktu kita nulis buku pertama kali adalah scope of work. Tingkat scope kerjaannya kita mau bahas apa aja sih gitu. Jadi ini bisa kayak gini nih, ini scope of worknya. Kalau dalam buku biasanya namanya daftar isi. Jadi kita perlu kayak gini. Oke, jadi kita ambil dulu nih. Ini kita ambil. Copy. Masukin ke notepad. Pokoknya tekniknya kurang ajar banget. Nah, ini cara saya ajarin dah. Oke, edit. Oke, udah masuk ke notepad. Ini saya buang, ini nggak butuh. Oke, terus apa lagi? Coba lihat lagi, ada yang perlu lagi. Oke, ini ada lagi. Oh, salah pencet. Banyak banget sih sebenarnya. Jadi ntar kita pilih salah satu. Kita nulis buku, ya, maksimumnya sekitar 200 halaman buku. Sebetulnya buku bisa banyak banget, cuman gini ceritanya. Kenapa sampai 200 halaman maksimum, atau kira-kira 200 halaman? Karena harga bukunya kalau bisa di bawah 100.000. Kalau bisa di bawah 100.000. Jangan di atas 100.000. Kenapa? Kalau di atas 100.000 orang ngerasa mahal buat beli. Jadi kalau di bawah 100.000 orang oke buat beli. Nah, di angka 100.000 perak itu halamannya sekitar 200-an kira-kira kayak gitu. Kalau kita nulis 100 halaman aja harga buku mungkin sekitar 50 ribuan. Tapi nggak apa-apa kalau bukunya sangat praktikal banget ya, sangat hands on banget, 100 halaman oke. Nah, yang jadi masalah adalah ini nih. Untuk kalau buat mahasiswa sama orang biasa mungkin nggak masalah sih 100 halaman. Yang jadi masalah adalah buku-buku kalau terutama buat naik pangkat. Nanti kalau udah kerja mulai naik pangkat tuh kerasa. Kalau mau naik pangkat akan lebih kerasa, lebih gede nilai pangkatnya, nilai kreditnya kalau bukunya 200 halaman ke atas. Tapi jangan banyak-banyak, soalnya harganya jadi mahal banget. Kalau mahal orang akan beli tuh buku. Jadi diusahakan harga kalau bisa di bawah 100.000 kalau bisa, sebisa mungkin. Gitu ya. Ini diambil juga nih, saya misalnya ambil sembarangan ya, saya ambil. Kalau bisa sih kita cukup rajin ngambil sebanyak mungkin sih. Oke, nih saya ngambil beberapa aja ya. Nih udah dapat colongan modulnya udah dapat sedikit. Oke, sekarang ini tutup. Sekarang saya masuk lagi ke buku yang lain hasil colongan. Ini ada Linux Hacker. Ini Linux Hacker. Ini orang Indonesia yang bikin. Ada di internet. Ya udah diambil aja. Cuman kita nggak boleh copy paste ya. Kalau copy paste namanya plagiat. Jadi supaya tidak copy paste, caranya saya biasanya gini caranya. Caranya saya ambil daftar isi. Jadi ambil daftar isi supaya buku kita jadi terstruktur. Intinya itu aja sih. Cuman ini kita ambil yang kita suka ya. Oh ini oke, masih oke. Script based, sistem login. Oke. Nih. Sorry. Ini kelihatan hampir 200 halaman kan ya. Jadi patokannya 200 halaman sih sebenarnya. Kalau bisa 200 plus, jangan 200 kurang ya. Jangan 200 kurang. 200 kurang itu agak susah buat ngeklaim kredit buat buku referensi. Jadi buku ada 2 jenis buku referensi sama buku bacaan biasa. Kalau buku bacaan biasa di bawah 200, buku referensi di atas 200. Jadi patokannya itu aja sih. Oke. Jadi kita masuk ke daftar isi. Dah. Ini daftar isi udah dapat semua. Nah, dari daftar isi ini, yang penting waktu nulis buku, sebelum bukunya itu ditulis,
kita harus punya outline sih sebenarnya. Outline itu daftar isi ya. Nah, tapi sarannya kita ambil dari beberapa buku. Jangan satu buku. Dan kita fokusin ke satu topik aja sebetulnya. Jangan seluruh topik kita bahas. Itu bukunya jadi terlalu cemen, terlalu cetek lah bukunya. Jadi kita fokus ke satu topik aja. Misalnya, kalau yang buku yang rada ekstrim, hacking smartphone misalnya. Atau pokoknya yang fokus aja ke satu hal. Misalnya forensik untuk smartphone. Nah itu jarang yang nguasain ilmu itu jarang banget. Nah itu buku itu kalau udah ilmunya jarang yang nguasain itu bukunya jadi kayak buku kitab suci ntarnya. Jadi kita berusaha untuk bikin buku seperti kitab suci. Caranya gimana? Kita fokus ke satu hal yang orang lain nggak ada yang ngebahas. Kira-kira kayak gitu. Kalau ini saya sembarangan biar cepet aja. Saya ambil, ini saya dapat 2 daftar isi. Coba ada lagi daftar isi lain, enggak lagi nggak? Ini misalnya, wah ini mah jelek. Ini, wah ini mah punyanya Pak Nuh kayaknya. Oh bukan. Wish, seru. Oke, saya coba ambil. Oh dari BSSN ini ya. Saya bukunya dari macam-macam sih. Jadi kita ambil dari macam-macam ya. Oke. Ambil 2 aja udah biarin aja. Sekarang kita akan mainan ChatGPT. Caranya gampang. Buat outline buku yang membahas topik di bawah ini. Gitu ya. Jadi kita akan bahas kayak gini, klik kanan copy. Kita minta outline-nya dulu supaya enak. Ini masuk ke ChatGPT. Ini kalau ada komentar silahkan tulis di chat ya. Oke, kagak ada. Oh ini kebetulan lagi keluar di Palapa. Ini cuma ngasih lihat ini urusan untuk cyber security ya. Kita yang aktivis di cybersecurity ada forum buat diskusi. Ini nggak ada hubungan sama buku sih. Namanya Formasi, Forum Kemandirian Cyber Indonesia Formasi. Ini ngomongnya soal cybersecurity banyaknya sih. Jadi kalau mau fokus ke cybersecurity, sarannya ikut forum-forum seperti ini. Bukan cybersecurity ya, untuk semua bidang sih. Kalau bisa ikut komunitas. Nah ini salah satunya Forum Keamanan Cybersecurity Indonesia, gitu ya. Ini suka pada sharing sih. Ini ada sharing paper dari UN dan sebagainya. Jadi kita ilmunya dapat karena saling sharing sih. Intinya itu aja sih. Oke, ini adanya di Palapa ya. Kita nggak pakai WhatsApp. Jadi kalau orang cybersecurity yang bener, biasanya kita nggak pakai WhatsApp sih. Makanya orang pada pusing kenapa saya tidak pakai WhatsApp. Karena memang saya males sama WhatsApp karena disadap. Kalau ini Palapa nggak bisa disadap kalau ini. Ini nggak bisa disadap. Kalau ada orang nyadap, screenshot aja. Misalnya kita screenshot, langsung dikasih tahu ke semua member anggota grup bahwa si ini screenshot. Jadi screenshot aja kita mikir. Soalnya langsung dilaporin ke semua anggota. Kecuali kalau screenshotnya screenshot sesuatu yang biasa aja ya. Nggak apa-apa. Jadi screenshotnya bisa ketahuan, parah banget nih. Ini tentang checklist buat action plan buat mengatasi fraud lah, kira-kira kayak gitu dari UN. Oke, kita lanjut. Nah ini kita masuk ke ChatGPT. Saya ambil dari sini buat outline bukunya. Klik kanan copy, paste. Oke, langsung dia bikin outline-nya dari buku itu. Saya akan buka Google Doc biar enak. Drive. Saya masuk Google Drive, kita akan buka Google Doc supaya kita bisa masukin doc baru. Oke.
Nah, langsung udah dapet ya. Tapi ini kebanyakan nih jujur. Ini bukunya kalau materi kayak gini kebanyakan. Ini ada berapa materinya? Ada 21 materi, kacau kacau. Nggak bisa. Ini terlalu banyak sih sebenarnya. Jadi kita masukin aja dulu apa adanya, nanti kita kurangin ya. Nah, ini ada kelihatan modul XX1. Kayak nomor bioskop aja ya. Nah, ini terlalu banyak materi seperti ini. Saya biasanya paling sekitar 7-8 materi. Jadi hitungannya gini ya. 200 halaman dibagi misalnya satu materi 20-an halaman, itu kita bisa 10-an materi. Jadi kita nggak bisa nulis terlalu banyak. Karena terlalu banyak topik ya. Itu 20 halaman untuk satu materi ya udah pas aja lah gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Nah, ini udah terlalu banyak ini kalau 21 satu materi cuma sekitar 10. Konsekuensinya 10 halaman per materi nggak ada isinya. Kalau nggak ada isinya nggak dibeli orang. Jadi cara berpikirnya sesederhana itu. Kita harus bikin supaya ada isinya, supaya ada isinya kita fokus ke materi-materi apa gitu. Nah, ini kan ada yang hardcore, ada yang softcore nih. Kalau intro kepaksa kita harus tetap ada. Footprinting itu awal dari melakukan serangan, scanning awal, enumeration tuh awal. Nah, sistem hacking tuh oke. Trojan backdoor ini mungkin terlalu ke virus, bisa saya buang. Oke. Kalau misalnya buku ini buat pemula, kita cari yang buat pemula aja. Denial of service ini lumayan agak berat, buang. Social engineering oke. Session hijacking berat. Virus. Nah, kalau tadi ada beberapa yang urusannya ke arah Windows, saya delete tuh ya. Nah, kalau kita mau fokus ke arah Windows, tadi yang kayak virus, trojan, segala macam, masukin semua tuh. Dan itu bakal laku. Ini saya buang nih, kalau sekarang hari ini saya buang ya. Ini saya buang. Novel hacking udah nggak dipakai, hari ini novel jarang dipakai. Linux hacking, ini misalnya ini OS hacking ya. Buffer overflow termasuk ini kriptografi berat. Oke, dah. Ini nggak tahu ada berapa nih. Oke, sekarang kita udah punya. Ini saya buang juga. Ini saya buang. Oke. Ini modul kita ganti jadi bab sih sebenarnya nantinya ya. Bab 1. Supaya enak hidupnya ini harus diganti nih ininya, fontnya. Ini kan teks normal. Kita ganti jadi judul 1. Oke, ini jadi judul 1 sama kayak waktu kita nulis apa sih kemarin paper jurnal. Ini jadiin judul 2, judul 1 lagi. Oke, ini daftar isi kita jadiin judul 1. Kata pengantar jadi judul 1. Jadi semua yang kayak gini jadi judul 1 semua ya. Oke. Ini kasih ya udah gini dulu nggak apa-apa. Ini saya cuman sebagian aja ya biar kita bisa cepat. Ini bab 2 udah, ini bab 3. Ya Allah. Aduh. Bab 3. Oke. Kita harus kerjain sampai semuanya selesai. Tapi jangan khawatir, waktu kita nulis nanti bisa tambah kurang sih. Jangan, nggak usah khawatir lah kayak gituan. Oke. Yang biasanya penting juga, biasanya saya lakukan di awal adalah bikin daftar isinya dulu. Cara bikin, setelah ini kita bikin, kita udah ganti tipenya, kita bikin daftar isinya, caranya search aja, insert, daftar isi, sisipkan daftar isi. Oh, ini nggak bagus, ganti. Daftar isinya jelek yang ini. Insert, sisipkan daftar isi. Allah, saya pengen yang ada halamannya. Sisipkan daftar
dengan nomor halaman. Ya, deh. Bisa dikasih yang titik-titik juga bisa sih. Oke. Jadi nanti kalau kita udah selesai, kita tinggal update aja per BORI, daftar isi ini, beres urusannya. Oke. Nah, sekarang saya akan loncat ke misalnya kita pakai enumeration bab 4. Saya mau ngisi bab 4 dulu. Kalau kita nulis nggak usah berurut, saya biasanya nggak ngurut sih kalau nulis, jujur. Kalau ngurut, nanti kita bisa lost konteks. Jadi konteks biasanya, konteks tuh apa ya? Konteks tuh isi, daging dari buku itu. Jadi dagingnya biasanya ada di bab-bab di dalam. Jadi supaya saya dapat konteksnya duluan, saya akan nulis bab di dalamnya saya bahas. Jadi saya akan bahas bab di dalamnya, akan saya bahas, baru saya kasih pendahuluan, kasih penutup segala macam. Jadi salah satu kebiasaan yang biasanya saya kerjain adalah waktu nulis bab-bab yang intinya saya tulis duluan. Bab yang apa buat nerangin segala macam, buat cerita, buat ngasih bungkus kayak pendahuluan dan sebagainya saya tulis belakangan. Kira-kira gitu. Kalau enggak kita lost konteks. Itu juga terjadi dengan paper journal juga kayak gitu. Kita nulis di hasil dulu, baru mundur, yang terakhir adalah pendahuluan. Oke. Ini kita masuk ke bab 4. Supaya mirip sama babnya buku, saya kasih enter di sini. Oke. Terus yang ini juga saya masukin bab 5. Ini bab judul 1. Oke, ini udah misah sendiri. Nah, kita bisa lihat ada tiga subbab. Iyalah. Ini scanning. Tadi mana enumeration? Ada 3 subbab. Apa itu enumeration, teknik enumeration, pengamanan sistem dari enumeration. Jadi ini bukunya lebih ke arah cybersecurity ya. Tapi harus diterangin juga teknik serangannya gimana dan ngamaninnya gimana. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini bagian subbab. Terus kita ini diganti. Jadi judul 2. Ini ganti jadi judul 2. Cuman kalau udah mainan kayak ginian, apalagi ini topik-topik yang tidak baik, kadang-kadang Gemini sama apa namanya si Grab lagi ChatGPT, kok jadi Grab sih, suka nggak mau ngeluarin ilmunya buat teknik yang seperti ini. Karena itu terlalu berbahaya. Jadi ya udah ya, kadang-kadang kita harus nyari di tempat lain. Ya udah, kita masuk ke sini aja. Oke, ini buang lagi. Buat 4 paragraf menjelaskan ini. Itu ya. Jadi kita bikin 4 paragraf, apa itu enumeration. Kalau mau kita bikin menjelaskan ini, tambahin kata kayak, misalnya kita pengen fokus, buatkan tulis fokus untuk jaringan internet dengan server Linux gitu. Jadi kita kasih tahu fokusnya kemana. Kalau enggak dia akan ngomong kemana-mana sih soalnya. Ya terserah juga sih, fokusnya mau kemana-mana juga boleh, sah-sah aja. Kalau kita mau fokusin juga nggak apa-apa, gitu ya. Kita misalnya kayak gini, atau gini, jangan server Linux ya. Untuk attack cloud. Jadi kita serang cloud. Kita ambil, ini kita masukin ChatGPT lagi. Iya, mana dia? Sini. Oke. Masukin sini. Oke. Langsung dapat kan? Beres. Tapi harus dibaca ya. Jadi kalau kita nulis jangan ngandalin 100% ke ChatGPT ini karena kadang-kadang suka
suka nggak sesuai sama apa yang kita mau juga kadang-kadang. Tapi untuk dunia IT kayaknya lumayan. Untuk IT ya, lumayan banget. Jadi ChatGPT nolong banget kalau IT. Oke, ini masuk sini, saya paste di sini. Dan langsung dapat. Ini saya buang. Ini saya buang. Oke. Ini biasanya saya kasih tambahan segini lah. Saya udah dapat. Yang saya sering ubah tuh apa kemarin ya? Ada kata yang sering saya ubah sih soalnya. Biasanya kalau katanya bahasa Indonesia seringkali kita kehilangan konteks. Jadi misalnya layanan, ya sah-sah aja sih kita pakai layanan. Cuman kalau udah mulai nulis layanan kayaknya kayak di restoran gitu ya. Jadi saya ganti tetap jadi service. Jadi kadang-kadang saya akan tetap ngambil bahasa Inggrisnya gitu. Jadi harusnya dibaca lagi ya supaya dapat nyawanya. Diekspos, ini kasih spasi. Oke. Nah, ini dia masuknya ke AWS, Azure segala macam. Wah, buset dah lu. Oke, nah sekarang masuk sini nih. Teknik enumeration. Oke. Nah, di sini saya copy, masukin sini. Jadi ini 4 paragraf. Ini kan awalnya kayak gini saya nulisnya ya. Buat 4 paragraf, tulis fokus pada ini. Nah, sekarang paragrafnya saya buang. Karena saya udah harus ngasih contoh di sini. Saya nggak akan batasin paragrafnya. Saya akan minta dia ngasih contoh. Untuk attack disertai contoh. Nah, ini biasanya Gemini nggak mau nih. Kalau si ChatGPT masih agak mau ditipu-tipu dikit lah. Contoh script untuk script attack di Linux untuk enggak jelaskan ini aja lah ya. Ini coba, mudah-mudahan ini bahasa Indonesianya ngaco nih saya sebenarnya. Mudah-mudahan dia mau menerima bahasa Indonesia yang ngaco seperti ini. Nah, atau ditambahin lagi contoh script. Untuk tahapan attack nih, jadi ada tahapan attack, ada lagi contoh script. Jadi ada 2 yang diminta. Tahapan attack-nya seperti apa, contoh script-nya seperti apa, masuk ke subbab ini. Jadi ini, nah di sini yang kuncinya nih sebenarnya, 2 ini yang kunci. Kalau yang ini kan kita nyolong dari ChatGPT. Nah yang ini kreativitas kita masuknya. Jadi ini harus dimasukin sih, kreativitas kita masuk ke dalam perintah ke dalam ChatGPT-nya, dan itu yang akan mengarahkan ChatGPT informasi atau pengetahuan apa yang akan dikeluarin untuk topik yang kita request. Nah ini yang perlu banyak baca dan perlu banyak jam terbang untuk bisa tahu keyword-keywordnya apa. Intinya sih baca sih sebenarnya. Oke, misalnya cukup 2 ini aja. Saya ambil, bisa banyak sih. Kalau kreatif sih bisa ngaco-ngaco banget. Oke, saya akan masukin di ChatGPT ini lagi. Nah, dia udah ngasih satu. Tahap pertama pakai Nmap, scan. Nmap caranya kayak gini. Bisa juga pakai API yang diserang. Kalau di AWS kebetulan ada AWS tuh storage bucket. Ada apa? Ininya storage-nya. Nah, caranya kayak gitu. Dan dia ngasih contohnya ya.
Oke. Jadi udah mulai dia kasih. Udah ya, dapat. Nah, ini saya nih tutup nih dua. Di sini ini, nah ini biar kita biar bagus ngelihatnya, saya tap di sini. Saya tap di sini, saya ganti fontnya. Saya ganti fontnya pakai Courier misalnya, saya tap lagi. Nih. Jadi saya tap di situ, ini di tap lagi. Jadi ini lebih enak ngelihatnya. Jadi waktu kita nulis buku jangan dibikin jangan dibikin semuanya rata kiri kanan. Matanya capek. Jadi mendingan kita rada boros, tapi mata enak ngelihatnya. Itu kira-kira. Ini juga sama. Saya tap. Tapi ini harus dibaca ya. Ini dibaca. Dibaca. Nah ini harus Nah ini sebetulnya, ini rada loncat kategorinya sebetulnya. Kalau saya lagi nulis, nah ini harus diceritain Mmap dapetnya dari mana, Masken dapetnya dari mana. Jadi jangan loncat kayak gini, ini loncat kategorinya. Jadi ini langsung loncat aja. Nmap, Masken itu apa. Nah biasanya kalau saya nulis ini kalau kita udah baca kayak gini kita tahu, oh oke, ini loncat nih. Jadi waktu kita nulis kita harus sadar juga bahwa ini udah pernah saya terangin nggak sebelumnya. Kalau belum, kita harus bikin bab sebelumnya lagi, persiapan untuk melakukan ini. Jadi waktu kita lihat ini ada butuh bab persiapan nih. Jadi di sini harus ada bab tambahan nih. Bab, nggak usah dikasih nomor dulu ya. Persiapan ethical hacking. Jadi kita harus bikin bab ini supaya waktu nerangin di bab itunya, di bab yang tekniknya sudah kebahas sebelumnya. Nah di sini kita harus, jadi ini nggak ada di buku aslinya. Kita waktu nulis baru kerasa, oh kita butuh ini. Nah sekarang kita bisa minta ke sini poin apa aja yang harus dikeluarin di bab persiapan. Malah salah. Mana tadi? Salah. Ini dia. Oke. Poin-poin penting untuk ini. Etika legalitas tuh masuknya pendahuluan lah. Oh alah. Nah ini terlalu lebar persiapannya. Saya butuhnya persiapan yang, jadi ini nggak semua yang ada dikeluarin di ChatGPT perlu dipakai ya. Ini sebagian masuknya ke pendahuluan sih sebenarnya. Jadi ini saya ambil yang ininya aja. Untuk ethical hacking. Jadi bisa kayak gitu sih. Nah ini lebih cocok. Oke. Tapi ini kurang. Oh ini ada ya. Tar. Oke. Saya harus nambahin kalimat berikan cara instalasi. Nih, Mbak. Tambahkan cara instalasi dan cara dan persiapan toolnya.
Jadi waktu kita nulis dalam kepala kita sebetulnya mindsetnya ya, mindset penulis nih ya. Mindset penulis sebetulnya gini, jangan sampai ada informasi yang ditulis yang orang nggak tahu. Jadi jangan sampai loncat. Jadi mindsetnya kayak gitu. Usahakan sedetail mungkin waktu mereka baca, mereka lihat tahapannya semua. Tapi waktu kita nulis, bisa jadi kita loncat. Waktu nulisnya loncat, nggak masalah. Tapi waktu kita baca, yang ini belum pernah dijelasin. Nah, ini harus dijelasin sebelumnya. Nah, misalnya ini udah cocok misalnya. Misal. Tapi ntar bisa berubah lagi, jangan khawatir. Kita masukin bab yang ini. Ini saya kasih tab dulu ya. Oke. Ini saya kasih ini. Jadi waktu nulis, adalah. Ke delete. Oke. Nih. Oke, sip. Ini udah mulai masuk. Ini cara instalasi ini. Nah, di sini saya tap. Ini rada parah. Jadi biasanya saya paksain jadi teks normal dulu, terus saya tap 2 kali, terus saya jadiin kurir. Jadi lebih enak bacanya. Oke. Nah, ini harus diselesaikan semuanya. Ini kalau ini kan langsung install. Harusnya di sebelum persiapan dikasih gambaran tool apa aja yang perlu kita siapin. Oke. Atau kita bisa minta ke ChatGPT juga. Berikan 3 paragraf penjelasan umum tool apa saja yang perlu disiapkan untuk ethical hacking. Jadi kita kasih perintah ChatGPT, cuman sarannya sih ChatGPT-nya yang bayar. Kalau ChatGPT yang gratis agak banyak yang ininya, yang nggak diketahuinya. Nah, ini ketahuan tool yang pertama ini, terus eksploitasi, terus sniffing, monitoring, terus ini sebaiknya yang bold itu diambil juga sih. Nah, udah dapat, kita copy, kita masukin ke sini. Jadi sambil nulis satu bab, kadang-kadang ngerasa bahwa kita perlu jelasin di bab sebelumnya. Kalau ini saya tambahin langsung. Ini tool untuk ethical Terima kasih. Wah, ini lagi sama si ibu dikasih minum buat buka. Nah, ini udah mulai kelihatan. Biasanya kalau mau ditambahin kira-kira kayak gini. Tool ini sebagian udah ada yang dalam sistem operasi seperti Kali Linux dan sebagainya, bisa kita masukin juga sih. Oke, jadi udah mulai kerasa, ini udah mulai ini. Sekarang kita balik lagi ke sini enumeration. Ini tekniknya udah mulai kelihatan, jadi tool yang ini nyambung ke bab 2 cara instalasinya. Kalau ini udah sampai ke ininya ya, ke caranya. Nah, kalau mau rada ekstrim dari cara ini kita jelasin. Ini kan kalau kita lakukan Nmap, SVO, target itu kan ada keluar output. Cara baca outputnya seperti apa juga bisa kita jelasin. Tapi itu nanti ribet kecampur sama yang lain-lain. Jadi sebaiknya sih dipisahin aja dulu cara ngebacanya. Oke. Jadi mindsetnya harus ini ya. Abis ini apa, sebelum ini apa. Nah, itu harus ada mindset seperti itu tuh kalau buat nulis. Kalau nggak kacau gitu ya. Sebenarnya gampang sih, cuman ya itulah sering latihan aja. Cara mikirnya sederhana.
Ini kira-kira kalau orang baca ngerti nggak sih? Ini udah loncat belum? Apakah udah diterangin atau belum? Nah, ini kayak ini ya. Ini. Ini kan nggak akan jalan sembarangan ini. Ini nggak akan jalan. Di AWS normal nggak jalan. Nah, ini juga harus diterangin cara nginstall AWS CLI gimana. Gitu. Jadi kalau yang normal saya pasang ke sini nggak akan jalan lah. Ini saya jalan kayak gini, clear layar. Oh, ada pertanyaan ya? AWS. Tuh, nggak ada. Harus install dulu AWS CLI. Ini ada pertanyaan dari Alexander ya. Kalau publish bukunya jadi format ebook, PDF di Google Play, App Store, apakah bisa juga? Bisa. Secara teknis bisa. Cuman kita punya masalah nih. Jadi masalahnya gini. Kalau kita nulis buku, apalagi yang mau dijadiin buat profile kita ngelamar kerjaan dan sebagainya, mereka biasanya kan nanya ISBN. Itu yang kuncinya. Jadi dia akan nanya ISBN. ISBN-nya berapa? Nah, ISBN hanya bisa didapat kalau kita publish di penerbit. Gitu. Jadi yang jadi masalah itu, kita publishnya di penerbit nih, supaya dapat nomor ISBN. Gitu. ISBN bisa gratis, bisa bayar. Kalau kita masuk ke Andi, kayak saya ini masuk ke Andi tadi ya. Mana tadi? Nah ini ya. Mana sih? Hilang. Nah ini kan Andi Publisher. Saya nggak bayar ISBN. Andi akan ngurus ISBN-nya. Sebetulnya ISBN itu gratis dari Perpustakaan Nasional. Dan mereka akan minta kita bayar dengan 3 buku sih sebenarnya. Cuman kita harus daftar ke Perpustakaan Nasional sebagai penerbit buku. Nah itu rebek nih urusannya. Harus ada masalah akte, ada segala macam lah. Jadi harus kasih bukti-bukti bahwa kita suatu organisasi, kita bukan perorangan, dan kita badan hukum, nanti kita bisa dapat alokasi nomor ISBN. Nah, untuk dapat ISBN gratis, si Perpustakaan Nasional minta kopian 3 buku. Jadi kalau harga bukunya harga 100.000, berarti 300.000 perak tuh modalnya buat dapat ISBN. Gitu. Nah, cuman kan si Andi kan harus ini juga, harus ngurus segala macam. Jadi itu kita nggak usah bayar kalau yang ini ya. Cuman Andi ini sampai terbit butuh waktu 1 tahun biasanya. Jadi yang rebeknya di 1 tahunnya itu tuh. Kalau bisa nulis dari sekarang, kalau ini pada semester 3 kan ya? Semester 3, 4, 3 kalau nggak salah ya. Jadi kalau 3 berarti semester 5 buku udah keluar nih. Semester 6 buku keluar lah. Nah, masih selamat. Buku tadi bisa dipakai buat ini, buat ganti skripsi. Tanpa ngeluarin duit. Tapi kalau kita kepepet, ada teknik yang bisa ordernya minggu. Nah, ini caranya gini nih. Ini ada beberapa penerbit yang bisa cepat. Salah satunya dipublish nih Jogja. Nih, dia juga anggota IKAPI, penerbit buku, dipublish. Ini waktunya 6 minggu dia. Tapi bayar. Kita bayar ke dia nih. Ini daftar di sini menerbitkan mencetak buku. Oke. Nah, kita bayar ke dia. Kalau kira-kira, tapi kita harus ngobrol sama dia ya. Kalau kira-kira nih buku bakalan, apa sih namanya? Bakalan laku keras. Kita bayarnya kalau nggak salah, ini kalau dipublish nih lumayan bayarnya nih. Ini 24 eksemplar, mana ya? Mana harganya? Oh, nggak ada. Oh, harus daftar. Jadi ada harganya nih sebenarnya. Tapi kita dapat royalti sih. Royalti, kita pakai 25 eksemplar, berarti kita akan beli 25 buku kita sendiri. Tapi udah gitu bukunya akan dijual sama dia. Dia akan ngejual buku itu. Dan kita dapat royalti. Jadi kita dapat 25 buku plus nanti dapat royalti. Ini saya nggak tahu harganya berapa nih. Ini harganya nggak tahu berapa. Nggak ditulis sama dia. Ada harganya nggak ya?
Nah ini saya nggak tahu harganya, cuman harganya kayaknya kalau 25 buku tuh kira-kira misalnya dia modalnya 50.000 aja satu buku, kali 25 berarti sekitar 50 kali 20 aja sekitar 1 juta. Ordernya berapa juta lah? Beberapa juta rupiah nih modalnya. Jadi kita dapat 25 buku, kita dapat berapa juta rupiah. Ini dipublish. Ini oke. Kalau yang lebih gila lagi kemarin Noras. Noras ke Surabaya, cuman lupa saya alamatnya di mana. Harus tanya Noras lagi. Jadi Noras kemarin dia masukin bukunya ke Surabaya, bayarnya 1 juta, nggak dapat buku balik. 1 juta itu untuk ini aja dia. Jadi dia paketnya 0 eksemplar, desain cover dia yang desain, layout naskah dia kerjain, ini semua dikerjain, sampai royalti dikerjain semua. Jadi dia kerjain, sampai sini pemasaran lah. Pemasaran dia bisa, sampai sini lah, gratis. Sampai sini, panduan menerbit. Ini gratis satu sertifikat, ini nggak ada dia. Jadi sampai sini dia kerjain semuanya, bayarnya 1 juta, kemudian dapat ISBN. Jadi yang ini 6 minggu nih, dipublish ini 6 minggu. Kalau yang itu tergantung kita berapa aktif kita WhatsApp dia. Noras itu ordernya sekitar cuman nggak sampai 3 minggu, bukunya terbit. Jadi bisa terbit cepat, bayar 1 juta ya. Nah, kemudian bukunya itu bukunya terbit, dan bukunya itu dijual, mereka bisa bantu jualin bukunya itu. Nah, untuk 200 halaman, modal dia yang Surabaya ini, modalnya sekitar 50.000 rupiah. Modalnya dia, satu buku 50.000 rupiah. Nah, tinggal kita hitung ke kitanya sendiri. Kita mau dapat duit berapa rupiah dari buku tadi. Misal, kita pengennya dapatnya 10.000 perak dari satu buku. Ya udah, berarti harga buku 60.000. Kalau ada ongkos kirim lagi, ongkos kirimnya misalnya 20.000 perak, berarti harga bukunya sekitar 80.000 perak. Jadi harga buku 80.000 perak dengan perhitungan kita akan dapat duitnya 10.000 rupiah. Jadi kalau bukunya nanti laku misalnya 100 buku aja, kita udah dapat duit balik 1 juta sih sebenarnya. Itu harus nanya Noras, tapi saya harus nanya Noras nih alamatnya. Kalau belum tahu, ya udah ntar email saya aja, ntar saya hubungin ke Noras lah. Noras harusnya ikut kuliah ini nggak ya? Lupa saya. Jadi bisa tanya sama dia. Dia udah ngerjain dan bukunya terbit. Bukunya bahasa Inggris lagi, si Noras tuh, Keblik. Jadi buku bahasa Inggris terbit. Beres ya? Nah, kira-kira itu jawabannya. Bentar, saya sambil lihat chat lagi. Chatnya hilang melulu, kenapa ya? Oh iya, silakan Pak Dimas yang mau buka puasa. Kita masih 6 jam lagi. 30 menit lagi kalau di sini. Oke. Nih. Oh, ini Pak Dimas emailnya dia. Oke, sekarang saya lanjut ya. Saya mana ceritanya tadi teh? Sini ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu buat nerbitin buku. Kalau saya cenderungnya ngambil yang ini boleh, dipublish boleh, atau ngambil yang Surabaya. Kalau dipublish ini lebih profesional sih. Yang dipublish lebih profesional. Jadi kalau mau gombal bisa gini sih. Kita ambil 20 eksemplar tadi. Oke, 20 eksemplar kita ambil, nggak apa-apa. Nah, terus saya bisa bantuin. Kita posting ke ini, ke media sosial, ke Twitter segala macam. Ini buku udah terbit. Kalau mau pesen yang 25 ini harga promo misalnya 50% off, silahkan transfer duit ke sini, nanti duit bukunya dikirimin. Jadi 25 ini bakal balik sih duitnya sih sebenarnya gitu. Jadi misalnya harga jualnya tadi kita dapat duit 10.000, kita hitungnya kira-kira gini. Harga buku misalnya ongkos kirimnya kalau di Jakarta kan 10.000 perak ya. Ya udah, misalnya harga bukunya 50.000 atau 40.000, atau misalnya 50.000 tambahin 10.000 perak jadi 60.000 perak. Jadi harganya dikurangin 20.000 perak. Jadi kira-kira gitu. Nanti kita harus ngobrol sama ininya juga sih. Kalau si Noras kemarin eksplisit, yang Surabaya enak banget orangnya. Jadi dia kasih tahu modal kita sekian, 50.000 perak untuk 200 halaman. Terserah mau dikasih untung berapa, ongkos kirim berapa, ya udah pokoknya dia minta 50.000 perak satu buku. Udah cuman itu aja dia mintanya.
Jadi gampang. Terus dia juga bersedia buat ini, buat jualin bukunya di toko online-nya dia. Jadi enak. Jadi kita tinggal posting aja dan itu ada ISBN-nya. Makanya kalau saya tidak merekomen buat ditaruh di e-book di Play Store. Karena susah urusannya buat naik pangkat. Sama kalau kita mau ngeklaim buat CV profile jadi susah karena nggak ada ISBN-nya. Yang bikin orang serem adalah buku yang ada nomor ISBN. Itu aja sih yang bikin serem. Kalau buku tanpa ISBN orang nggak terlalu serem. Kalau ada ISBN serem. Gitu aja sih. Kan kita hidup kan bikin orang serem aja sih sebenarnya. Dia udah mulai beres ya. Oke, kita mulai ngelihat di sini. Ini bisa kita naikin lagi. Kita tap sini 2 kali. Kita ganti jadi kurir. Terus ini gitu. Dinaikin. Which kenapa? Nah, gitu. Jadi ini punya masalah nih ya tadi. Jadi ini masalah karena ini AWS ini nggak ada di command line biasa, nggak ada. Kita harus install dulu. Saya jadi ngerti soalnya saya punya akun di AWS. Kalau di AWS kita bisa langsung masuk ke shell-nya dia, kita bisa ngerjain ini sih sebenarnya di shell-nya AWS langsung. Tapi kita juga bisa melakukan itu dari remote, dari komputer Linux saya juga bisa. Cuman belum saya kerjain gitu. Jadi ini keren sih. AWS keren. Oke. Ini bisa diterusin lagi. Oops, sorry. Ini di tab. Ini dibikin kurir. Nah, kita punya masalah di sini adalah ini. Ada yang warna-warni nih fontnya. Nah, mesin cetak itu warnanya hitam putih. Yang murah. Kalau color itu bermasalah tuh. Jadi sarannya semua dibikin warnanya hitam. Kalau mau murah buku. Jadi caranya select all, Ctrl A, kita select all, kemudian kita bikin ini warna teksnya jadi hitam semua. Jangan ada yang warna-warni. Oke. Jadi beres. Ini juga berlaku untuk gambar. Gambar juga sama aja. Misalnya kita masuk sini aja ya. Oke. Ini kita misalnya ngebahas bab yang ini ya. Kita bahas bab lain lah. Kita tambahin gambar tapi di bab sini. Oke. Ini saya judul 2. Ini judul 2. Ini judul 2. Oke. Ini bab. Judul 1. Oke. Saya akan nambahin gambar di sini. Kita nyari gambar aja ya. Misalnya escalating privilege. Kita cari gambar di Google aja. Kalau yang bagus sih kita gambar sendiri, jangan ngambil gambar orang. Tapi kan ini pura-pura ya, kepaksa lah. Escalating privilege. Oke. Kita cari gambar yang bagus. Image. Ini ada beberapa image. Mungkin yang bagus yang ini kayaknya. Nih. Step 0. Pre-engagement. Step 1. Passive recall. Ini service privilege escalation. Ada yang lebih keren dari itu nggak? Ada 2 gambar inilah ya. Oke. Saya akan ambil copy image, saya tempel di sini. Ini dapat. Terus saya ambil lagi yang ini. Ini ada gambar apa nih? Ambil juga lah ini. Bentar, ini saya pindahin ke atas. Ini kayaknya lebih bagus di atas soalnya.
itu. Terus saya ambil lagi yang ini. Tapi nanti kalau boleh saran sih, kalau nanti kalau udah mulai jadi bukunya ini harus digambar ulang ya. Jangan ngambil gambar orang kalau mau selamat. Soalnya ini ngambil gambar orang ini kategorinya, nggak baik. Tapi gambarnya kan lumayan gampang, jadi kita gambar ulang aja pakai tool apalah, kita gambar ulang. Oke, misalnya kayak gini ya. Oke. Sekarang kita harus bikin cerita tentang gambar itu kan. Nah, caranya bikin cerita gini nih. Ini kita ambil, klik kanan copy. Oke. Saya masukin sini. Saya paste di sini barusan. Kok nggak mau? Wish, tidak mau dia di paste. Copy nggak mau. Tar. Copy. Masukin sini. Nggak mau dia, harus nyolong lagi dari sebelah sini berarti. Parah. Oke, saya colong lagi. Copy. Dari sini dia nggak mau, dia dari sono nggak mau, dari teks itu nggak mau dicolong. Nah, dia mau nih. Buatkan cerita tentang gambar yang terlampir. Oke, dia bikin cerita aja sih. Tapi nanti harus diedit ya. Kalau mau enak, waktu cerita kita nyelipin tekniknya. Jadi salah satu kebiasaan, ya ini terlalu panjang ceritanya. Enggak lah. Oke. Sebetulnya di sini kita harus nyelipin teknik-teknik sih sebenarnya. Jadi ada awalnya konsepnya, nanti bab selanjutnya adalah tekniknya. Jadi nanti bukunya harus dibaca ulang lagi, jangan sampai loncat-loncat. Nih. Jadi tadi bukunya harus ada persiapan alat apa yang harus disiapin, terus konsepnya caranya kayak gimana, terus tekniknya kayak gimana, terus ngelihat hasilnya seperti apa, itu harus dijelasin satu-satu. Jadi waktu nulis buku tuh kayak gitu masalah besarnya sih. Ini udah mulai enak. Ini masuk. Biasanya di gambar-gambar gini harus ada tulisan keterangan gambar nih. Nih, gambar. Aduh, nih saya kebawain dikit ya. Proses. Ini gambar bab berapa misalnya. Ini tadi bab berapa ya? Bab 41. Bab 42 nih kayaknya. Proses privilege escalation. Oke. Privilege escalation. Oke, ini kasih di tengah. Oke. Nah, ini sebaiknya kalau udah level yang ini harusnya ditaruh di depan. Kalaupun ada di sini, nanti kita harus diterangin lagi di bawahnya. Ini caranya kayak gimana. Ini ada enumeration layanan, ini diulang lagi. Jadi kalau udah ngeliat kayak gini, kayaknya kita harus ini taruh di depan, di bagian pendahuluan atau apa, tekniknya seperti apa. Nah, ini harus nerangin. Atau caranya kita terangin satu-satu di bab sebelumnya. Pemindaian aktif tuh aktif scanning. Nah, ini kalau bahasa Indonesia saya suka pemindaian, saya biasanya saya ganti jadi scanning. Kalau saya pemindaian aktif jadi nggak enak membacanya karena kebiasaan pakai bahasa Inggris kali ya. Jadi ini saya ganti. Nah, di sini kita harusnya ada bagian yang akan nerangin lebih detail. Nah, bagiannya boleh sebelumnya atau sesudahnya. Kalau kondisi kayak gini, ini kayaknya kita bisa aja cara berpikirnya kita terangin dulu semuanya detail. Nanti sesudahnya baru kita jadiin satu. Ini jahit. Dia menjahit berbagai teknik jadi satu di sini. Gitu ya. Nah, di sini ada eksploitasi akses.
harus diterangin lagi, terus escalate privilege-nya diterangin lagi di bagian yang lain. Nah, yang di sini adalah terangin tentang gambar yang ini. Ini harus kita gambar ulang. Ini kita bikin di tengah. Mana dia? Ini dia. Sorry, ini di tengah. Gambar proses privilege escalation. Harus ada di bawahin biar ada kelihatan. Nah. Privilege salah nulis mulu. Nggak kelihatan soalnya tadi. Oke, ini juga sama. Kalau mau enak di copy, nggak bisa di copy ya. Coba bisa nggak di copy? Nggak mau. Harus dari sini maunya, parah dia. Copy image. Baru bisa masuk sini. Mana ChatGPT? Jelaskan tentang gambar ini. Ini boleh diambil, boleh enggak. Oke. Tapi ini kita ambil yang pasti, yang segini kita ambil. Jadi ini saya ambil semua, tapi ntar saya delete yang nggak dibutuhinnya ya. Oh, ini di bawahnya masih oke lah ya. Saya ambil, saya masukin ke sini. Ini keterangan gambarnya jadi panjang. Jadi biasakan di gambar itu kita kasih keterangan gambar, cerita dari gambar tadi, karena gambar nggak bisa bercerita sendiri. Dia itu apa? Ini kemarin berapa mahasiswa kayak gitu modelnya. Dia taruh aja gambar, udah nggak dikasih cerita, bingung kan kita yang baca ini maksudnya apa. Nah ini kita harus cerita dari gambar itu. Gambar itu apa? Gitu ya. Kita harus ceritain. Nah di sini kita bisa Nah sebenarnya kita sebagai apa ya? Sebagai koki sih sebenarnya dari buku ini. Nah ini nggak usah interpretasi visual, simbol warna nggak usah deh. Langsung masuk sini. Nah di sini kita bisa kayak gini. Kita bisa, ini kan privilege escalation. Saya ambil tentang privilege escalation-nya aja. Nih. Terus saya ambil lagi di bagian yang bawah ini juga ada privilege escalation. Oke. Udah. Sekarang saya kasih ini. Kasih perintah ke ChatGPT. Buatkan contoh implementasi disertai script dari privilege escalation. Jadi kita harus kasih kayak gitu. Nah, kalimat ini penting banget. Tiap kali kalau kita nulis sesuatu, kita ambil beberapa kalimat itu, kemudian kita bilangin, kasih lihat contohnya di Linux. Gitu. Nah, itu kita harus masukin banyak ini ya. Harus banyak informasi, mau di mana ngasih lihatnya. Nah, ini saya akan masukin sini lagi. Oke. Ini bingung dia. Kalau di apa sih namanya? Di Gemini dia nggak mau ngasih. Ini nggak mau dikasih kalau Gemini. Gemini ganas dia. Kalau ini kadang-kadang mau. Parah. Kalau Gemini langsung nggak mau. Saya tidak bisa ngasih ini ke Anda. Gitu. Parah.
Wah ini mah proses escalation ini masih ecek-ecek ini mah. Oke. Tapi kita bisa ambil dulu yang ini. Tapi ini masih masih belum inilah, belum horor. Oke. Tapi ini bisa kita ambil aja buat referensi. Kita masukin aja ke teksnya. Jadi ini tadi kan konsep-konsep. Contoh privilege teknik ya. Teknik privilege escalation. Oke, saya paste di sini. Oke, dia masuk sini semua. Nanti tinggal layoutnya dibenerin. Pentester jadi penester. Penester, pentester jadi penester. Oke, ini juga ini harus dibuang, ini dinaikin lagi. Wah, ngikut dia. Ya ini ada enter yang ke bawah nih. Oke, ini jadi kita atur-atur aja nih supaya benar. Oke, tapi ini sarannya sih kita cari-cari di buku juga sih, buku-buku lain caranya seperti apa. Privilege escalation itu. Oke. Macam-macam sih, caranya macam-macam banget. Ada di kuliah yang kemarin ya, kuliah pentest yang kemarin tuh ada dijelasin cara melakukan privilege escalation-nya kayak gimana. Gitu ya. Jadi ini bisa diambil dari kuliah yang kemarin juga boleh, bisa dari sini juga bisa, ditambah-tambahin nanti dimasukin semuanya. Nah kemudian buat maintain akses kita bisa tambahin lagi di sini. Jadi kita bisa tambahin semua. Oke, saya punya waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi ini perlu ditambah semuanya. Nah yang seru adalah di buku itu, kalau di paper journal itu referensi jelas, dibutuhin banget kalau paper journal. Kalau buku referensinya bisa rada gombal. Oke. Kalau buku referensinya bisa rada gombal. Referensinya saya tidak akan dari buku lagi biasanya. Misalnya di sini ini bagian enumeration tadi ya. Saya ada referensi. Referensi. Masukin 2. Oke. Saya mau cari referensi buat yang ini. Jadi cara yang biasa saya pakai, saya referensinya bukan dari buku. Kalau mau dari buku juga boleh, sah-sah aja sih sebenarnya. Kalau saya punya kebiasaan referensinya dari web aja. Soalnya kalau buku bisa kadaluarsa, web pakai doa, mudah-mudahan tidak separah buku kadaluarsanya. Kira-kira kayak gitu. Ini saya ambil gini ya. Saya copy satu bab. Oke. Saya tinggal tulis sini, carikan URL referensi yang baik untuk tulisan ini. Ini tentang enumeration ya. Dia langsung ngasih referensinya. Ini ada referensinya nih sebenarnya yang warna biru ya. Ini ada referensinya juga warna biru. Jadi ini dia kasih tiga referensi yang oke lah. Oke, ini kita copy, kita masukin ke sini. Mana tadi bukunya teh? Ini ya? Oh bener, ya. Ini ya. Oh jadi judul 2 semua. Oke. Nah ini saya buang kata-kata ininya dibuang. Jadi tinggalin yang ini aja.
Nah, supaya ini orang bisa baca. Kalau kayak gini orang nggak bisa baca kan. Jadi saya giniin, salin URL link, dikeluarin nama dia ke sini. No, nah tuh. Deh, ini ini juga. Ini kayaknya nggak beres nih. Coba bentar. Kayaknya nggak gitu deh. Soalnya dia link bawahnya nggak keambil. Buka link. Iyalah. Oh ya udah. Oh, dia linknya link satu web aja. Ya udah. Salin link ini. Kira-kira kayak gitu. Jadi teknik ngasih referensinya yang saya pakai biasanya kayak gini, lebih ke arah web. Kalau buku boleh, sah. Cuman kalau saya kasihan sama orang Indonesia, soalnya kalau buku mereka belum tentu punya bisa baca buku itu. Jadi kalau saya lebih ke arah web, kalau di web kan orang bisa tetap baca, walaupun dia nggak punya uang buat beli buku tadi, dia bisa baca. Yang masalah kemungkinan webnya bahasa Inggris. Jadi itu aja masalahnya, tinggal bahasa doang, tapi dia bisa akses ke ilmunya, kira-kira kayak gitu. Ini beres ya, jadi referensi caranya kayak gitu. Coba kita ulang lagi referensi untuk yang inilah, previous escalation ya. Ini judul 2. Oke, kita ambil yang ini. Jadi buku lebih cepat sih nulisnya daripada apa sih namanya? Jurnal. Asli lebih cepat. Cuman kalau punya waktu 1 tahun lebih enak. Jadi bisa masukin ke Andi. Cuman gini caranya supaya kita bisa tembus dengan gampang, kita harus mastiin bahwa bukunya itu bakal laku. Jadi si penerbit cara berpikirnya sederhana aja sih. Saya akan nerbitin buku yang laku dijual, itu aja sih. Jadi harus mastiin bahwa itu buku laku. Cara tahu bahwa bukunya bakal laku, caranya kita harus sering ngobrol, kita monitoring forum, monitoring Twitter segala macam. Kita harus ngelihat topik apa yang dicari orang. Dengan cara itu kita bisa nulis yang buku laku. Oke, sekarang ini sama juga. Carikan URL referensi yang baik untuk tulisan ini. Oke. Oh, dia ngambil dari isi konsil. Parah. Oke, kita ambil ini. Dia ngasih 3 aja. Kalau kita mau lebih ya tinggal tambahin aja. Berikan 5 atau berapa gitu. Udah mulai jadi nih bukunya, udah mulai kebaca nih bukunya, udah mulai enak. Sarannya nanti kalau udah nih dibuang. Ini dibuang juga. Terus ini diambil, salin URL link, buka di situ. Terus yang ini diambil, terus yang ini diambil juga. Oke. Cybersec Guru. Waduh, ini serum. Oke. Sarannya kalau lagi nulis buku, kalau bisa ada minta orang yang buat bacain. Tolong bacain dong buku gue, bagus kagak? Gitu. Bisa aja minta saya buat bacain. Nah, misalnya kalau saya baca, nanti saya akan ngasih komentar seperti ini nih, si naskah. Misalnya kayak gini ya. Misalnya saya baca-baca kayak gini. Oke.
Terus saya kasih komentar. Saya bisa nambahin komentar di sini nih nanti, tambahan komentar. Eh, buat lebih fokus lagi ke arah server di internet. Misalnya yang ini, jelaskan lebih lanjut, bisa kayak gitu. Jadi minta sama teman buat bacain. Karena kalau kita sebagai penulis, seringkali waktu kita nulis buku, kita rasanya udah ngerti. Ya karena semua pengetahuan ada dalam otak kita. Tapi orang yang baca, orang lain yang baca, belum tentu ngerti. Karena otaknya mungkin beda sama otak kita. Jadi orang lain baca, nanti dia akan bilang, ini gua kagak ngerti nih apaan yang, ini maksudnya apa gitu. Biarin aja. Jadi minta temen buat baca, udah gitu biar kasih komentar. Yang nggak ngerti yang mana. Nah, yang nggak ngerti itu yang kita jelasin lebih lanjut lagi. Gitu tekniknya. Jadi ini proses, sudah buku udah mulai jadi ya. Minta orang lain buat bacain. Gitu. Nah ini kalau di buku biasanya ada nanti ya. Kalau buku udah mau jadi, ini waktu tinggal dikit lagi sih. Di bagian bawah, ini bagian bawah buku terakhir, ini daftar pusaka. Ada tambahan lagi sih tentang penulis. Kita perlu jelasin tentang penulis di sini. Oops, sorry. Dan yang paling penting kalau tentang nulis gampang ya, kita bisa ngarang tentang kita sendiri, nggak apa-apa. Jadi kalau Anda nulis buku, kalau sebagai mahasiswa ITTS nulis bukunya, satu mahasiswa, dosennya boleh berapa orang? Boleh 2-3 orang dosen, bantuin. Nanti minta tolong dosennya buat ini, minta tolong dosen buat bacain. Pak, tolong bacain dong, ini kasih komentar buku ini. Nama bapak dimasukin, gitu kira-kira gitu. Tapi yang penting, yang terakhir penting adalah sinopsis. Ini yang paling penting sih sebenarnya. Ini yang bakal bikin bukunya laku apa kagak. Kalau si penerbitnya udah ngerti, kayak Andi Offset apa segala macam udah pada ngerti sih. Jadi sinopsis adalah cerita tentang buku itu yang ditulis di belakang buku. Jadi kalau kita baca buku kan ada halaman depan, ada halaman belakang. Halaman depan tuh cover depan, isinya judul, penulis siapa, segala macam. Di halaman belakang akan ditulis buku ini nerangin apa aja sih, orang yang beli buku ini dapat ilmu apa sih. Nah itu kuncinya ada di situ, di sinopsis. Jadi orang kan buku biasanya waktu dijual, buku itu akan di apa, pakai cover ditutup plastik, diplastikin lah. Orang nggak bisa baca tuh buku, nggak bisa dibuka bukunya. Tapi karena diplastikin, orang bisa baca halaman belakangnya. Nah, halaman belakangnya kita harus nulis. Kalau Anda beli buku ini, dapat ilmu apa buku ini? Untung nggak dengan duit 60.000 atau 80.000 yang dikeluarin? Untung nggak beli buku ini? Nah, itu penting di sini sinopsisnya. Sinopsis ini yang akan membuat orang beli buku. Atau teknik lain nanti kalau udah punya sinopsis, kalau bukunya udah jadi, saya biasanya akan posting di Twitter di mana nih bukunya judulnya apa. Kalau iseng saya tulis juga sinopsisnya kayak gimana, ya orang bakal beli buku tadi. Jadi sinopsis ini penting. Cara bikin sinopsis juga gampang sih sebenarnya, cuman di select all aja, copy, masukin ChatGPT sini. Buat sinopsis dari tulisan ini. Sinopsis 2 paragraf gitu ya. Nah, dia bikin sinopsis 2 paragraf aja dari tulisan itu. Nah, ini ya karena kita baru nulis sedikit ya, jadi dia cuma nulis kayak gini doang. Tapi kalau kita nulis banyak, biasanya sinopsis saya ambil saya ambil dari daftar isi terutama, sama beberapa paragraf yang penting. Soalnya kalau semua buku nggak akan bisa dimasukin ke ChatGPT, pasti komplain dia. Jadi ini kita dapat 2 paragraf sinopsis. Sinopsis nggak bisa panjang, cuma bisa 1-2 paragraf aja, dan itu akan ditaruh di halaman belakang buku. Oke. Kalau yang keren nanti kira-kira kalimat sinopsis kayak gini.
para pembaca akan dapat ilmu ini, dan ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk kerjaan ini. Nah, itu kayak gitu tuh. Intinya bisa dapat duit. Anda beli buku, Anda bisa jadi duit bukunya, kira-kira gitu. Oke, ini udah azan di Sumatera Barat. Kita tutup kuliahnya sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita lanjut minggu depan ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dulu.